Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmatnya yang begitu banyak, sehingga kita dapat merasakan nikmat hidup yang bermanfaat hanya untuk beribadah kepadanya. Baik, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan memaparkan materi mengenai lembaga sosial yang mungkin sudah kalian pelajari, bahkan sudah tidak asing lagi. Baik, langsung saja menuju ke materi. Silahkan simak video berikut hingga tuntas. Baik, yang pertama ada pengertian sendiri. Pengertiannya yaitu lembaga sosial merupakan lembaga yang memiliki anggota dan terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu karena memiliki satu kesamaan visi dan misi. Namun, apa sih sebenarnya pengertian dari lembaga sosial? Ada beberapa ahli yang turut mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian lembaga sosial. Yang pertama ada Mayor Pollak. Ia mengemukakan bahwasanya lembaga sosial merupakan suatu sistem sosial yang terkait dengan aturan yang kompleks dengan berbagai macam adat istiadat untuk dapat mempertahankan seluruh nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua dari W. Hamilton, ia mengemukakan bahwasanya lembaga sosial merupakan sebuah prosedur maupun cara hidup yang dilakukan oleh setiap kelompok masyarakat, dan apabila terjadi pelanggaran, maka pelanggar akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang ia langgar. Yang ketiga ada Konjaraningrat. Menurut Konjaraningrat, lembaga sosial merupakan suatu sistem dengan tata kelakuan serta hubungan yang memiliki pusat pada aktivitas sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya lembaga sosial merupakan sistem sosial yang diciptakan melalui adat istiadat dan disesuaikan pada setiap daerah yang berfungsi untuk mengatur pola maupun serangkaian tata cara agar tercipta suatu hubungan masyarakat yang memiliki satu tujuan utama. Dan dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial ini merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dilansir dari jurnal The Origin of Social Institution 2011 oleh Johannes Urplainen menyebutkan, lembaga sosial adalah sistem norma yang digunakan untuk mencapai tujuan. Lembaga sosial sebuah kegiatan yang dipandang penting oleh masyarakat secara formal yang fokus pada kegiatan masyarakat. Kesimpulannya adalah lembaga sosial menjadi pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial yang tersusun. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial tidak mampu untuk hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan sehingga timbullah aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan, dan pada dasarnya manusia sendirilah yang tidak mampu untuk hidup sendiri. Baik, adapun fungsi dari lembaga sosial itu sendiri, yang pertama adalah berfungsi untuk memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana setiap individu harus bersikap dalam menghadapi masalah yang muncul dan berkembang di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk menjaga keutuhan masyarakat. Keutuhan masyarakat di sini adalah agar saling berhubungan atau bersangkutan. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat mengadakan sistem pengendalian sosial seperti sistem pengawasan masyarakat kepada anggotanya. Adapun juga ciri-ciri dari lembaga sosial itu sendiri ada banyak, akan tetapi saya analisis kemudian dijadikan hanya menjadi 4. Yang pertama, lembaga sosial memiliki kekekalan tertentu yang berlangsung lama. Hal ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa dari lembaga sosial itu sendiri berisi sekumpulan norma yang harus
dipertahankan oleh anggota di dalamnya, dan norma tersebut seperti kehidupan maupun hubungan yang ada dalam suatu keluarga. Yang kedua, umumnya lembaga sosial memiliki satu atau lebih tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh setiap anggotanya. Contohnya itu seperti lembaga pendidikan kan memiliki tujuan untuk dapat memberikan nilai, norma, maupun ilmu pengetahuan pada generasi berikutnya. Yang ketiga, lembaga sosial memiliki sanksi atau hukuman. Sanksi atau hukuman ini mengikat tentang bagaimana seseorang bersikap serta bertingkah laku. Maaf, ini ada sedikit kendala, harusnya 4. Yang keempat, memiliki sejumlah perangkat yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh anggota sebelumnya. Contohnya itu kayak bendera, lambing pada lembaga politik, maupun uang sebagai alat tukar pada lembaga ekonomi, dan lainnya. Baik, kita memasuki jenis-jenis lembaga sosial dan contohnya. Baik, yang pertama ada lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial yang paling kecil dan terbentuk atas dasar pernikahan serta hubungan darah antar individu. Walaupun lembaga keluarga ini adalah lembaga terkecil dalam lembaga sosial, akan tetapi memiliki peran yang sangat besar, yang dimana lembaga keluarga adalah tempat langsung proses pengenalan jati diri serta proses sosialisasi pertama kali dilakukan. Dari proses sosialisasi di dalam keluarga itulah seseorang akan memiliki bekal untuk dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan lembaga sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Dan juga lembaga keluarga ini termasuk dalam lembaga sosial primer. Kemudian yang kedua adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini sama seperti lembaga keluarga, merupakan lembaga sosial primer yang diakui oleh masyarakat dan berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat. Lembaga pendidikan merupakan lembaga tempat berlangsungnya proses pendidikan yang memiliki tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menjadi lebih baik. Atau dapat kita artikan bahwasanya lembaga pendidikan ini kayak suatu wadah yang berguna untuk membina manusia, kemudian membawa ke arah masa depan yang lebih baik. Setiap orang yang berada di wadah tersebut akan mengalami perubahan dan perkembangan menurut warna dan corak institusi tersebut. Kemudian yang ketiga ada lembaga agama. Lembaga agama ini merupakan lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam beragama, atau organisasi yang terbentuk di masyarakat punya tujuan untuk mengatur dan mengawasi kehidupan dan perilaku manusia yang berhubungan dengan keyakinan atau keagamaan di masyarakat yang dianutnya, untuk senantiasa dapat hidup saling harmonis dalam kerukunan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang keempat ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga yang memiliki kegiatan pada bidang ekonomi untuk mencapai tujuan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Ada dua fungsi utama lembaga ekonomi. Yang pertama, mengatur masalah hubungan antar pelaku ekonomi. Kemudian yang kedua, mengatur masalah distribusi serta konsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia. Kemudian yang kelima ada lembaga politik. Ngomongin soal politik itu berkaitan dengan penyelenggaraan publik dan pemerintahan ataupun negara. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang memiliki bentuk kegiatan dalam kelompok masyarakat dengan proses pembentukannya serta pembagian kekuasaannya ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Intinya adalah lembaga politik itu lembaga sosial yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang berhubungan dengan kehidupan politik. Kemudian yang keenam ada lembaga budaya. Lembaga budaya merupakan lembaga publik
yang ada dalam suatu negara dan berperan dalam pengembangan budaya, seni, lingkungan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan dalam masyarakat yang ada di suatu daerah maupun suatu negara. Intinya lembaga seni budaya ini bertujuan untuk melestarikan kebudayaan, di mana lembaga budaya ini dipandang sebagai elemen masyarakat yang relatif memiliki perhatian dan kepedulian terhadap eksistensi dan kelangsungan seni dan budaya daerah. Adapun juga contoh dari semua lembaga sosial akan saya jelaskan sebagian dan sebagiannya tidak, karena saya membuat video ini saat malam. Baik, yang pertama adalah KUA atau panjangan dari Kantor Urusan Agama, merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus, membangun masjid, wakaf, zakat, pendudukan, dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada Lembaga Perlindungan Anak atau yang biasa kita kenal dengan LPAI. Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan ataupun motivasi dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian yang ketiga ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau kita singkat dengan BKKBN. Adalah sebuah lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Kemudian yang keempat ada Pos Pelayanan Terpadu atau yang biasa kita sebut dengan Posyandu. Posyandu itu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait. Kemudian ada contoh dari lembaga pendidikan. Yang pertama ada Taman Kanak-kanak atau yang biasa kita sebut dengan TK, kemudian sekolah dasar, kemudian ada sekolah menengah pertama atau SMP, yang keempat sekolah menengah atas SMA, kelima madrasah aliyah, 6 sekolah menengah kejuruan, 7 kelompok bermain atau KB, 8 lembaga khusus. Intinya lembaga pendidikan itu yang seperti saya sebutkan tadi, lembaga pendidikan itu wadah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bertujuan untuk mengubah sikap anak atau pola dan tata cara agar lebih baik. Kemudian kita masuk ke contoh dari lembaga agama. Yang pertama Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Karena saya orang Islam, yang saya ketahui dari lembaga MUI ini adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua ada Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGGI. Yang ketiga ada Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Kemudian masuk ke contoh lembaga ekonomi. Yang pertama ada pasar. Sudah pasti ada pasar, ialah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual dan beli. Yang kedua ada Kementerian Perdagangan. Yang ketiga ada Kementerian Pertanian. Berikutnya ada lembaga politik. Mungkin tidak saya akan jelaskan karena ya ini mah kayaknya kalian juga paham sih. Yang pertama ada Presiden, kedua Wakil Presiden, kedua DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, yang ketiga MPR, Majelis Perwakilan Rakyat, yang keempat MA, Mahkamah Agung, yang kelima MK atau Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada contoh dari lembaga budaya.
Yang pertama ada Yayasan Lembaga Budaya Nusantara, yang kedua Lembaga Peduli Seni Batubara, yang ketiga Lembaga Seniman Budaya Muslim Indonesia, yang keempat Lembaga Kebudayaan Betawi. Ya, tentunya kalian sudah paham kan akan dari pengertian lembaga budaya itu sendiri. Intinya ya pengembangan suatu budaya, kayak namanya kayak budaya Nusantara, berarti pengembangan budaya-budaya Nusantara, seperti itu. Sekian paparan materi dan penjelasan mengenai lembaga sosial yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching, semoga ilmunya bermanfaat. Tolong tinggalkan jejak dengan subscribe, komen, like untuk mengetahui video terbaru dari saya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.